Selamat pagi semuanya Sobat Jos dimanapun berada. Kembali lagi di pagi hari ini ya, Sobat Jos, kita bergabung di webinar pada pagi hari ini. Nah, pembicara kita ini adalah Bapak Andreas Hartono atau akrab dipanggil Bapak Andreas. Nah, berikut untuk CV singkatnya. Jadi Bapak Andreas ini adalah CEO sekaligus Master Trainer dari Andreas Hartono Academy. Nah, Bapak Andreas ini juga seorang sarjana teknik elektro, berkecimpung di dunia neurolinguistik programming atau NLP. Beliau juga merupakan certified hypnotherapist, certified hypnosis instructor, dan certified financial planner. Jadi pas banget ya teman-teman. Nah, sejak tahun 2000 ini Bapak Andreas memberikan training dan konsultasi kepada ratusan perusahaan, ribuan kelas dengan puluhan ribu alumni. Dan Bapak Andreas ini juga menuliskan buku-buku ya terkait dengan perencanaan keuangan yang berjudul Nasibmu di Dompetmu. Jadi hampir sama ya sama tema kita hari ini. Dan rutin menulis artikel perencanaan keuangan serta aktif mengisi acara talk show di TV maupun di radio. Nah, Bapak Andreas ini juga founder dari Aku Ikut Training yang merupakan versi training online dari Bapak Andreas Hartono Academy. Ya, langsung saja di sini sudah hadir Bapak Andreas ya. Selamat pagi Bapak Andreas. Pagi Esther. Iya. Semangat pagi Pak. Oke. Semangat pagi dong. Oke. Nah, Bapak Andreas ini akan nanti memberikan materi ya kepada kita semua terkait dengan financial planner gitu ya. Bagaimana kita memplanning finansial kita masing-masing gitu ya. Oke. Waktunya saya persilahkan untuk Pak Andreas bisa memberikan materinya ya Pak. Oke. Silakan Pak. Oke, nah teman sekalian, topik yang saya sampaikan pada hari ini adalah bicara tentang nasibmu di handphonemu, dan kita nggak bicara hipnotis. Ya, meskipun tadi Esther mengatakan saya sertifikat hipnotis gitu ya, tapi hari ini tidak ngajarin hipnotis kepada Anda. Ya, kalau mau belajar hipnotis nanti lain sesi kan gitu ya. Tapi hari ini kita belajar khusus tentang bagaimana cara kita yang namanya mengelola uang. Ya, terutama mengelola uang itu saat ini semuanya bisa dilakukan dengan yang namanya handphone. Ya, dan handphone itu ada di tangan setiap orang. Ya, dan kalau kita bicara nasib, ya nasib Anda kan tergantung pada pilihan Anda, betul ya. Dan termasuk juga nasib Anda tergantung apa yang Anda pilih di handphone Anda. Ya, kalau Anda pilih yang benar di handphone Anda, nasib Anda jadi bagus. Ya, tapi kalau Anda salah pilih yang ada di handphone Anda, nasib Anda pun juga jadi kurang bagus. Gitu. Oke, nah, jadi hari ini topiknya adalah nasibmu di handphonemu, gitu ya. Nanti saya akan ajar kepada Anda bagaimana supaya kita bisa tambah pinter, ya, tambah kaya, gitu ya. Dari mana? Dari yang namanya handphone, ya. Tapi tidak untuk nambah utang ya dari handphonenya, ya. Apalagi utang-utang pinjol. Saya jelaskan kepada Anda apa yang mesti Anda lakukan. Oke, nah teman sekalian, ketika kita bicara masalah uang, gitu ya, bicara masalah uang, kira-kira problemnya banyak nggak, Esther? Masalah uang, Esther? Banyak pasti, Pak. Banyak gitu ya. Iya. Ada yang mengatakan, waduh tadi kan utangnya banyak gitu ya, diajak teman makan nggak punya duit gitu ya. Kemudian biaya apa mau beli token dari katanya nggak ada, katakan gitu ya. Anak sekolah mau bayar uang sekolahnya nggak ada, segala macam. Jadi rasanya kalau kita perhatikan rasanya problem uang itu banyak ya. Betul ya? Tetapi teman sekalian, Anda sadar nggak sih? Sebenarnya, kalau saya boleh mengatakan pada Anda, hampir sekitar 15-20 tahun saya berada di perencanaan keuangan. Problem uang itu cuma ada dua. Ya, orang mengatakan banyak gitu ya. Ternyata problem uang cuma ada dua gitu ya. Yang pertama, problemnya itu adalah kekurangan uang. Gitu ya. Jadi yang tadi tuh yang di teasernya siapa tuh si Feli buat itu ya. Ya, itu kan ciri-ciri orang yang kekurangan uang ya. Utangnya banyak ya, betul ya, utangnya banyak gitu ya, bahkan lebih parah lagi udah dikejar-kejar debt collector dan segala macam gitu ya, mau bayar pulsa nggak ada, beli token nggak ada. Itu adalah ciri-ciri orang yang kekurangan uang. Tetapi ada juga problem yang kedua ya, yang kalau yang pertama kekurangan uang, maka yang kedua problemnya apa? Yang kedua itu problemnya adalah kelebihan uang. Ya. Nah, coba Sobat Jos cek ya, Anda ini
dan coba ngeliat pengalaman Anda ataupun pengalaman orang-orang di sekitar Anda gitu ya. Banyak kan orang yang kekurangan uang atau banyak orang yang kelebihan uang. Nah, coba tulis di chat box, saya pengen tahu nih, menurut Anda lebih banyak orang yang kelebihan uang atau orang yang kekurangan uang? Saya mau cek dulu nih, cek boxnya. Ayo, Ayo, nih kekurangan uang ada atau yang kelebihan uang? bilang kurang uang, Pak. Kurang uang, baru satu yang jawab nih. Kurang. Waduh, Wah, udah banyaknya mulai banyak nih kekurangan gitu ya. uang Waduh, nih, Pak. waduh, 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 makin terus gitu yang ngalir gitu ya. Ya, ini kalau kita bicara yang namanya apa? Kalau di pemilu itu namanya ya, quick count gitu ya. Ini udah pastilah yang menang ini yang kekurangan uang Waduh, gitu ini ada ya. yang melimpah Apalagi Pak hutang nih, Peter Pak. ya. Iya, apalagi Peter yang terakhir mengatakan gitu ya, melimpah utang. Jadi kalau bicara quick count, ya oke lah, berarti sudah pasti pemenangnya adalah yang kekurangan uang kan gitu ya. Nah, tapi pertanyaan sederhana kan gitu ya. Kenapa kok orang yang kekurangan uang itu jumlahnya kok lebih banyak daripada yang kelebihan uang? Ya, Sobat Jos kan orang-orang yang pinter-pinter semua kan di sini ya. Sobat Jos ya, coba pikir gitu ya. Kenapa ya? Kenapa ya kok lebih banyak orang yang kekurangan uang daripada orang yang kelebihan uang gitu? Dan ternyata, mau tahu nggak jawabannya? Ternyata ada sebuah ketidakadilan. Nah, orang lab tahu nih, ada namanya sebuah ketidaksetimbangan gitu ya. Kalau orang lab bahasa kimia, kalau saya nggak setimbang gitu ya. Ya, orang bahasa hukumnya namanya nggak adil gitu. Ya, kenapa nggak setimbang, nggak adil? Saya tanya nih, Esther, kalau orang dari kekurangan uang untuk jadi kelebihan uang, gampang atau susah? Butuh perjuangan atau nggak butuh perjuangan? Dari kurang ke lebih, susah Butuh ya? perjuangan, Butuh pasti. perjuangan yang luar biasa ya. Sebaliknya saya tanya, dari yang kelebihan uang untuk jadi kekurangan uang, gampang atau susah? Oh, sangat gampang, Pak. Sangat gampang kan gitu ya. Contoh lah gitu ya, Anda kerja 30 hari baru dapat gaji ya, betul ya? Butuh perjuangan 30 hari lo dapat gaji. Tapi pertanyaannya ngabisin gajinya butuh berapa hari? 30 hari? Kadang-kadang kan 5 hari udah habis kan gitu ya. Ya, maka tadi saya katakan kalau jawabannya masih kabar baik Pak, ya masih lumayan, ya berarti duit masih lumayan. Tapi kalau jawabannya lumayan Pak, itu berarti duit makin nggak ada. Kalau ditanya apa kabar, nggak jawab, ya berarti duit udah nggak ada. Ya, nah jadi itulah yang menyebabkan kenapa lebih banyak orang yang kekurangan uang daripada kelebihan uang. Karena nggak adil. Dari kurang ke lebih itu butuh perjuangan. Ya, butuh usaha yang luar biasa lah. Tapi dari lebih untuk jadi kurang itu nggak usah usaha apapun, itu otomatis bisa langsung kurang kan gitu ya. Nah, tapi ada kabar baiknya seperti ini, Esther dan teman-teman Sobat Jos gitu ya. Kabar baiknya, semua masalah selalu ada ilmunya. Ya, ilmunya apa? Salah satu ilmunya adalah perencanaan keuangan. Nah, jadi perencanaan keuangan itu sebenarnya membantu buat semua orang, ya, membantu orang yang kekurangan uang. Jadi yang kekurangan uang itu kalau ngerti perencanaan keuangan, maka dia akan punya kesempatan lebih cepat untuk bisa jadi kelebihan uang. Tetap butuh usaha, tapi paling nggak lebih cepat untuk bisa kelebihan uang. Dan untuk yang mereka sudah kelebihan uang, kalau ngerti perencanaan keuangan, minimal Anda bisa mempertahankan uang Anda dan bahkan bisa melipat gandakan uang Anda jadi makin banyak lagi. Nah, jadi kalau seperti itu, maka siapa yang perlu perencanaan keuangan? Ya semua orang perlu perencanaan keuangan. Yang kurang uang perlu perencanaan keuangan, yang kelebihan uang pun juga perlu perencanaan keuangan. Nah, sekarang kalau ditanya, apa sih perencanaan keuangan itu ya? Nah, saya kembalikan, tampilkan slide saya ya. Apa sih perencanaan keuangan? Sudah tampil belum, Esther? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, sebenarnya apa sih perencanaan keuangan? Itu perencanaan keuangan itu sebenarnya simpel aja. Kita cuma ngelola dua hal saja. Ya, yang pertama ngelola apa? Yang pertama ngelola namanya cash flow, ngelola uang masuk dan ngelola uang keluar. Oke. Yang kedua, ngelola namanya neraca. Ya, atau timbangan. Neraca itu ada harta dan ada utang. Oke. Jadi yang dikelola itu cuma dua, ya, cash flow dan neraca. Di mana cash flow ada dua, ya, ada yang namanya pemasukan dan ada yang namanya pengeluaran. Oke, neraca dibagi jadi dua, ada harta dan ada utang. Jadi kalau seperti itu sebenarnya kalau bicara ngelola keuangan sebenarnya cuma ngelola 4 hal aja. Satu, bagaimana ngelola pemasukan. Yang kedua, bagaimana ngelola pengeluaran. Yang ketiga, bagaimana ngelola harta.
Dan yang keempat, bagaimana cara ngelola utang. Ya, ngelola pemasukan itu harus gimana? Ya harus bagaimana supaya kita bisa melipat gandakan pemasukan kita. Oke, ngelola pengeluaran supaya apa? Supaya kita nggak boncos. Ya, nggak boncos gitu ya. Pengelola harus dikelola. Kemudian bagaimana kita masalah harta? Kita harus bisa melipat gandakan harta kita. Ya, dan bicara masalah utang, bagaimana kita harus mencari yang namanya utang produktif. Nah, jadi Sobat Jos semua, berarti kalau kita bicara ngelola keuangan, cuma ngelola 4 aja. Ngelola pemasukan, ngelola pengeluaran, ngelola harta, sama ngelola utang. Dan semuanya ini ada hubungannya dengan handphone Anda. Oke, pemasukan bisa Anda peroleh dari handphone Anda. Ya, saya punya sebuah program training yang saya jual secara online di sebuah platform namanya Udemy. Oke, itu saya bikin bulan April, bulan Mei tahun 2020. Ya, saya masukkan ke sana kurang lebih bulan Juni 2020. Sampai sekarang trainingnya masih dijual di Udemy. Ya, padahal saya bikinnya 2 tahun, 3 tahun lalu, sekarang tetap masih dijual dan lumayan. Setiap minggu, setiap bulan saya cek, paling nggak minimal $100 masuk. Ya, $100 berarti kan $1,5 juta, lumayan kan gitu ya, dapat uang. Nggak ngapa-ngapain kok, gue cuma tidur doang, $150 bisa dapat setiap bulannya, betul? Dari mana? Dari handphone. Oke, kemudian bicara pengeluaran Anda pun itu juga banyak dipengaruhi dari handphone Anda, betul? Coba Anda cek tadi ya, kalau ngelihat dari teasernya Feli tadi ya, wah masih ada saldo 14.900.000 gitu ya. Ya itu mending kalau saldo uang cash Anda sih nggak apa-apa, tuh masa saldo utang saldo yang bisa dipakai buat utang kan gitu ya. Kalau ada di Tokopedia ada namanya apa? Pay later lah apa segala macam gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Pengeluaran kita pun banyak banget yang dikeluarkan oleh handphone Anda. Ya, beli Shopee Pay lah, Shopee Food lah, GoFood lah, macam-macam, betul? Ya. Dan jadi kalau seperti itu ingin mengatakan handphone kita ini kan bisa nambah uang buat kita, betul ya? Bisa nambah pemasukan, betul? Tapi handphone ini juga bisa ngapain? Bisa menambah pengeluaran kita kan gitu ya. Ya. Nah, sekarang tinggal pilih aja. Kita tuh banyakkan pakai handphone buat nambahin pemasukan atau pakai handphone lebih banyak nambahin pengeluaran kan gitu. Nah, itu kan nasib Anda kan di situ. Sama juga ya, bicara harta saat ini untuk melipat gandakan harta bisa Anda lakukan dengan handphone Anda kok. Anda bisa beli emas lewat handphone Anda bisa beli saham lewat handphone Anda bisa beli kripto lewat handphone Anda, betul? Nambah harta Anda lewat handphone Anda. Tapi bisa juga membuat Anda jadi bangkrut. Ya, juga gara-gara handphone Anda, gara-gara apa? Anda juga utangnya lewat handphone Anda. Bisa bikin Anda bangkrut. Jadi, teman sekalian, jujur saya mengatakan saat ini nasib Anda ada di handphone Anda. Ya, Anda mau pakai buat nambah penghasilan bisa, Anda mau pakai buat mengeluarkan kumula Anda sampai boncos juga bisa, Anda mau nambah harta Anda lewat handphone Anda juga bisa, Anda mau bikin jadi bangkrut pakai utang lewat handphone Anda juga bisa. Oke, jadi nasib Anda di mana? Di handphonemu gitu ya. Nah, sekarang saya bilang tadi kan kalau kita bicara keuangan kan cuma 4, ngelola pemasukan, pengeluaran, harta, dan utang. Dan semua itu ada korelasi dengan handphone Anda. Nah, sekarang kira-kira kalau di antara 4 itu mau pilih yang mana dulu yang mau kita bahas? Oh, ini jarang-jarang nih trending kasih pilihan kan gitu ya, mau yang mana? Pemasukan, pengeluaran, mau harta atau mau utang gitu ya. Ya, mau yang mana dulu nih? Ya. Yang mana Gimana kalau nih teman-teman? Gimana mau yang mana dulu? Yang utang dulu. Katanya kan katanya banyak pinjol segala macam gitu ya. Ya, gimana kalau kita mulai Utang. yang enak-enak dulu Banyak deh yang ya mau gitu ya. utang Pak nih kayaknya. Ya, Utang dulu utang yang gitu ya. dibahas. Banyak Iya. utang ya. Ya oke lah ya. Berarti kalau gitu kita mulai dari utang dulu. Nah, teman sekalian saya mau kasih pada Anda sebuah ilustrasi dan filosofi ya tentang yang namanya utang ya, bagaimana ngelola utang ya. Utang itu teman sekalian itu sama kayak dongkrak. Sama kayak apa? Dongkrak. Tahu dongkrak? Nah, itu yang ada di gambar tuh dongkrak tuh ya. Biasa dipakai buat mobil. Ya. Berat dongkrak berapa sih? Berat dongkrak kan paling cuman berapa? 5 kilo, 10 kilo lah paling lebih ya. Kurang lebih 10 kilo kan kurang lebih beratnya.
Berat mobil berapa? Bisa 1 ton, 1000 kilo. Tapi ternyata dongkrak ini yang cuma 10 kilo, ya yang cuma 10 kilo, bisa ngangkat beban sampai bebannya keangkat, ya berat bebannya 1000 kilo bisa diangkat dengan sebuah dongkrak beratnya 10 kilo. Ya, itu namanya apa? Dongkrak. Ya, bahasa fisikanya namanya daya ungkit, leverage. Ya. Nah, utang itu mirip dengan dongkrak. Ya, utang mirip dengan dongkrak. Ya, contoh sederhana seperti ini. Ada rumah. Ya, ada rumah nih. Ya, harganya katakanlah 500 juta. Oke? Bisa beli rumah 500 juta, punya uangnya? Punya. Kalau bapak Anda kayaan gitu ya. Kalau bapak ibu kita biasa-biasa aja 500 juta mau dapat uang dari mana kan gitu ya. Tetapi kita bisa pakai dongkrak. Ya, maksudnya gimana? Kita utang. Betul ya? Kita utang. Kalau kita utang KPR, maka kita keluar modal berapa? Keluar DP berapa? 10% kurang lebih ya kalau KPR ya rata-rata ya. Maka kalau 10%, maka saya ngeluarin uang berapa? Dari 500 juta. Berarti saya keluarin uang 50 juta. Modal saya cuma 50 juta. Tapi saya dapat harta berapa? 500 juta. Ya, coba saya balik ke gambar berikutnya. Jadi, dengan saya ngeluarin uang 50 juta, maka harta saya nambah 500 juta. Ya, cuman ngeluarin uang 50 juta, saya dapat harta 500 juta. Maka kalau seperti itu bagus nggak? Bahkan ya, kalau saya beli rumah 500 juta, pertanyaan saya, nanti rumahnya 5 tahun lagi, saya gini lah ya, saya punya rumah 500 juta, saya pakai DP 50 juta, utang kan 450 juta ya. Utang 450 juta. Oke. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Rumah saya 500 juta atau bertambah atau berkurang? Nilai rumah saya nilai bertambah. Bertambah. Utang saya 450 juta 5 tahun lagi bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Jadi dengan berutang bagus nggak? Bagus. Ya, bagus. Kenapa? Dengan saya punya utang seperti dongkrak, jadi fungsi utangnya sama kayak dongkrak gitu ya. Bagus. Kenapa? Dengan modal 50 juta, saya bisa dapat harta 500 juta loh. Bahkan setiap tahun harta saya makin bertambah, utang saya makin berkurang. Oke? Dongkrak ya. Jadi utang itu bagus nggak? Bagus. Ya, utang bagus nggak? Jawabannya utang bagus. Tapi ingat, utang juga punya prinsip yang kedua seperti obat. Oke? Obat itu apa? Nah, ini kan Anda kan di Bintang 7 kan perusahaan farmasi ya. Saya dulu membantu Badan POM. Ya, Badan POM bilang sama saya, Andreas, tahu nggak? Yang namanya obat itu sebenarnya adalah racun. Itu orang Badan POM bilang sama saya, obat itu adalah racun. Makanya di semua apotek lambangnya kan ular berbisa ya. Ingin mengatakan bahwa yang dijual itu sebenarnya adalah racun. Jadi utang bisa seperti dongkrak yang punya daya ungkit, tapi satu sisi utang juga sama seperti obat yang sebenarnya adalah racun. Artinya apa? Meskipun dia racun, ya, tetapi dia kan bermanfaat bagi hidup manusia. Orang sakit mesti minum obat. Oke. Orang sehat pun mesti minum obat, tapi bukan obat apa, tapi kan multivitamin diminum kan, itu kan masuk obat juga kan, multivitamin. Jadi, kalau gitu, ingin mengatakan bahwa obat itu dikatakan bagus kalau meskipun dia obat itu racun, tapi dia menjadi bagus kalau obat itu diberikan kepada orang secara tepat sasaran. Oke, orang dikasih obat itu obat bagus kalau tepat sasaran. Jadi, kalau saya sakit kepala, maka harus dikasih obat sakit kepala, bukan obat diare kan? Tapi kalau saya diare, saya harus dikasih obat diare, bukan obat pilek. Ya, baru yang namanya racun tadi jadi bagus. Oke, jadi obat akan bagus kalau tepat sasaran. Sama
utang pun dikatakan bagus kalau utang itu tepat sasaran. Oke? Tetapi sehebat-hebatnya obat, setepat-tepat sasaran obat, tetapi kalau salah dosis, mati juga kan kita. Sakit kepala, dikasih obat sakit kepala, tujuannya udah benar. Tapi kalau dikasih dosisnya salah, kelebihan, bisa bikin kita mati. Betul ya? Nah, sama dengan utang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sama dengan utang. Utang itu seperti obat. Bisa kita miliki, bisa kita peroleh, tetapi harus dengan tepat dosis. Oke? Nah, saya jelasin pada Anda, ya, utang itu akhirnya utang itu saya bisa bagi menjadi 3 kategori, ya, sama kayak lampu lalu lintas. Ya, kayak lampu lalu lintas kayak gini. Saya coba gambar dulu ya. Lampu lintas warnanya apa? Merah, kuning, hijau ya. Ini lampu lalu lintas. Oke. Kalau merah artinya apa? Berhenti. Berhenti. Kalau kuning artinya hati-hati. Berhenti. Hijau? Jalan. Jalan. Utang pun sama. Ada utang merah, utang kuning, utang hijau. Utang hijau itu utang produktif. Contoh, beli rumah tadi. Nih, beli rumah. Produktif nggak? Harta rumah saya makin bertambah nilainya. Utang saya makin berkurang. Kan produktif. Itu namanya utang hijau. Oke? Ada utang kuning. Utang kuning itu adalah utang yang biasa dipakai buat usaha. Contoh, saya mau bikin warung. Ya, saya nggak punya uang, saya pakai utang. Boleh nggak? Boleh. Tapi kuning. Statusnya artinya apa? Hati-hati. Kenapa? Kalau salah kelola, warungnya nggak jalan, bangkrut, utang tetap harus bayar. Tapi boleh. Ya, harus hati-hati. Dan ada utang yang merah. Utang yang merah disebut dengan utang konsumtif. Contohnya apa? Makan, utang. Oke? Beli handphone, utang. Ya, beli baju pakai utang. Ya, beli apapun semuanya utang. Ya, yang lebih celaka sebenarnya kan, yang paling celaka sebenarnya adalah makan pakai utang. Ya, makan di restoran gitu ya, pakai utang, bayar 12 bulan gitu ya. Ya, kemarin Valentine siapa tuh? Yang Valentine yang lagi naktir pasangannya bayar pakai tuh kredit gitu ya, terus cicil 12 bulan, ada nggak? Ayo, itu. Itu utang konsumtif. Ya, kenapa? Nggak nambah harta, nggak nambah apa-apa, ya. Itu bisa bikin kita jadi botos tuh. Ya, kenapa? Utang merah. Ya, karena hari ini kita makan, besok udah jadi kotoran ya, tapi masa utangnya sampai setahun nggak bayar-bayar kan gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu harus diblok. Namanya utang merah. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, utang itu bagus nggak? Bagus selama utangnya hijau dan utangnya kuning. Tapi kalau utangnya merah, no way. Oke. Nah, sekarang teman sekalian, saya jelasin kepada Anda. Kalau Anda mau berutang, boleh nggak? Boleh. Tadi saya katakan, utang kan kayak dongkrak, boleh. Tapi saya kasih kepada Anda 4 syarat kalau Anda mau utang. Ya, ada 4 syarat nih. Yang pertama syaratnya adalah utang itu harus bisa nambah harta atau nambah pemasukan. Ya, jadi Anda punya utang di sini nih, punya utang, tapi hartanya nambah. Oke, good, nggak masalah. Atau punya utang tapi nambah pemasukan. Contoh misalkan kan gitu ya, utang motor misalkan. Ya, utang motor, terus motornya hari Sabtu Minggu dipakai juga buat ojek online misalkan. Utang ya? Utang. Tapi nambah pemasukan nggak? Nambah pemasukan, Sabtu Minggu saya bisa pakai buat jualan, bisa nganter makanan, segala macam. Betul? Itu namanya adalah utang yang sifatnya nambah pemasukan. Boleh nggak? Boleh. Oke. Kemudian yang kedua, ingat hati-hati baik-baik. Utang itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, bukan gaya hidup. Ya, utang itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh tadi, mau beli motor pakai utang, boleh nggak? Ya kan di Sabtu Minggu dipakai kan buat nganter makanan, ya buat mungkin istri atau siapanya buat catering di rumah Sabtu Minggu keluar kan, atau Car Free Day jualan di sana, bisa kan ya? Bisa. Tapi ingat, yang namanya motor itu Anda harus beli sesuai kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda atau gaya hidup Anda. Kalau sesuai dengan keinginan pasti beli motornya yang gede dong ya, lebih enak naiknya ya. Angin kencang kan nggak berasa kayak motor gede, betul nggak? Kan pinginnya pakai motor yang gede yang harga 30-40 juta, betul nggak? Tetapi ingat, jangan seperti itu mikirnya.
utang itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang mau beli motor, silakan beli motor, tapi kebutuhannya yang seperti apa? Oh, cuma buat nganter-nganter dong, ya udah, mungkin motor 18 juta, 20 juta cukup. Ya, jangan beli motor yang harganya 35 juta. Ingat, semakin mahal motor, maka biaya di belakangnya makin besar. Ban rusak, makin besar bayar beli bannya. Betul nggak? Maintenance-nya pasti lebih mahal. Betul? Betul ya? Konsumsi bahan bakarnya juga biasanya pasti lebih boros. Maka kalau mau utang, satu syaratnya bisa nambah harta, nambah pemasukan. Yang kedua adalah harus sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, dosisnya nih yang penting. Dosisnya, cicilannya maksimal 30% doang dari total penghasilan Anda. Jadi kalau penghasilan Anda 5 juta, ya penghasilan tetap loh ya, jangan penghasilan yang tambah lembur segala macam, karena yang nama cicilan itu bayarnya setiap bulan tetap kan gitu ya. Nah kalau lemburan Anda setiap bulan tetap enggak kan, kadang ada, kadang enggak, kadang naik, kadang turun, betul. Jadi utang itu enggak boleh basisnya dari lemburan. Utang itu basisnya dari gaji pokok yang tetap itu. Jadi kalau gaji pokok tetapnya 5 juta, maka cicilan utang 30%, maka sebenarnya cicilan maksimalnya hanya 1,5 juta. Oke, nanti di ngelola pengeluaran saya jelasin lebih detail kepada Anda gitu ya. Bedanya gaji tetap sama gaji lemburan. Ya, jangan sampai Anda salah persepsi bahwa yang namanya gaji itu adalah gaji tetap plus lemburan. Memang itu adalah yang Anda dapat. Tetapi untuk utang tidak boleh lembur dimasukkan sebagai acuan. Dan yang saya jumpai banyak sekali adalah orang nganggep penghasilan itu loh total antara dia punya penghasilan plus dengan lemburannya. Ya, bahkan beli rumah, beli motor, uang lemburan dimasukin sebagai penghasilan. Selama perusahaannya baik-baik aja, lemburannya masih ada, aman-aman hidup Anda. Tapi ketika lemburannya nggak ada, habis hidup Anda. Nah, istilah saya tadi, nasib Anda habis gitu ya. Kenapa? Penghasilannya berkurang, tapi cicilan kan tetap. Nggak ada. Cicilan ikut lemburan, lemburannya naik, cicilannya naik, lemburan turun, cicilannya kan enggak. Cicilan tetap, tapi penghasilan Anda menurun. Gara-gara apa? Mungkin nggak ada lemburan. Oke, saya jelasin sedikit lagi nanti di bagian pengeluaran ya. Kemudian yang keempat teman sekalian, Anda hanya boleh utang ke bank. Ingat, ke bank. Bukan ke tempat yang lain. Atau ke koperasi perusahaan Anda masih oke lah. Bukan ke rentenir. Bukan ke pinjol. Tetapi utang hanya boleh ke bank. Oke. Nah, saya punya sebuah tips untuk Anda teman sekalian. Prioritas utang. Ya, kalau Anda mau berhutang, prioritas pertama adalah utangnya buat KPR. Buat apa? KPR. Berikutnya, kalau sudah punya utang rumah, baru boleh Anda utang motor. Kalau sudah punya utang rumah, utang motor, mau punya utang yang lainnya yang produktif, silakan. Tetapi prioritas harus punya rumah dulu. Oke, kenapa? Karena utang rumah itu yang paling susah prosesnya. Utang kendaraan mah merem. Ya. Dan saya mau bikin Anda punya goal setting. Ya, terutama di sini kan banyak yang milenial gitu. Saya mau punya Anda goal setting. Targetnya adalah Anda pensiun nanti usia 55, Anda mau pilih, ya. Pilih mau punya 2 rumah atau pilih mau punya 3 rumah. Esther mau pilih berapa rumah, Esther? 2 rumah, 3 rumah, Esther? Oh, bisa lebih dari 3 rumah, Pak. Lebih dari 3 rumah gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Saya jelasin kepada Anda dulu minimal 2 rumah. Minimal 2 rumah. Oke. Kalau 2 rumah dulu lah. Anda katakanlah masih usia milenial ya. Usia 25, Anda beli rumah satu ngutang pakai KPR 15 tahun. Oke. Lunas umur berapa? 40. Oke. Dapat rumah yang pertama. Umur 40 utang lagi 1 rumah. Selesai umur 55. Pensiun dapat berapa rumah? 2. Ya. Dan pada saat Anda umur 40, rumah sudah punya berapa? Pada saat umur 40, rumah sudah punya 2. Ya. Rumah yang pertama Anda tempati
untuk tinggal. Rumah yang kedua, di usia 40, Anda bisa jadikan sumber pemasukan Anda. Bisa disewain, bisa jadikan kontrakan, kos-kosan, bisa. Umur 40, Anda harusnya punya rumah 2. Ya, rumah pertama buat tinggalin, rumah yang kedua bisa dipakai buat kos-kosan, kontrak, dan yang lain-lain. Oke? Dan Anda juga bisa punya target punya rumah 3. Ya, kalau punya rumah 3, maka KPR-nya nggak 15 tahun, tapi 10 tahun. Ya, maka usia 25 beli rumah 1, selesai umur 35, 35 beli 1 lagi, dapat 2 rumah. Umur 45 beli rumah 1 lagi, selesai 55 pensiun dapat 3 rumah. Lunas semua. Ya. Usia 25 Anda beli 1 rumah, nanti usia 35 Anda sudah punya rumah yang kedua, dan rumah yang kedua ini bisa Anda pakai untuk jadi pemasukan Anda, di kos-kosin, dikontrakin. Umur 45 Anda sudah punya 2 rumah yang bisa dikontrakin, bisa dikos-kosin. Enak atau enak banget? Enak banget. Enak banget. Ya, bikin target. Maka kalau yang belum punya rumah, beli rumah segera. Ya, beli rumah proses lebih susah daripada beli motor. Maka prioritas dulu untuk beli rumah. Ingat loh, kalau cara seperti ini kan enak ya. Umur 35 udah punya 2 rumah, 1 bisa dikontrakin, kos-kosin. Ya, umur 45 sudah punya rumah paling nggak minimal 2 rumah. 40 sudah punya 2 rumah minimal. Ya, bisa dipakai buat kontrakin, buat kos-kosin, 1 tempat kita tinggal. Oke, ini disebut dengan utangnya yang produktif, yang harus Anda kejar. Oke, nah yang sudah terlanjur punya utang, gimana? Nah, yang sudah punya terlanjur utang, 1, mesti cek dulu, ya. Ya, orang bintang 7, orang KLB kan selalu, saya tahu detail gitu ya, kan selalu mikirnya apa? Selalu cari root cause-nya. Selalu cari sumber masalahnya. Jadi kalau Anda punya utang, harus dicek kenapa utang. Root cause-nya kenapa? Karena kepaksa atau karena kebiasaan. Kalau kepaksa, contoh orang tua sakit nggak punya duit, ya oke lah, itu kan darurat, betul nggak? Betul? Kemarin misalkan, tiba-tiba di PHK, ya udahlah, ya kepaksa, oke lah. Tapi kebanyakan orang utang itu karena kebiasaan. Jadi dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Mau beli apapun pakai utang. Ya, di GoFood pakai utang. Pakai pay later masalah ya. Beli di Tokopedia pakai utang. Ya, beli di Shopee pakai utang. Jadi di kepalanya semua mentalitasnya apa? Dikit-dikit semua pakai utang. Itu namanya kebiasaan. Jadi kalau ada problem sedikit langsung mikirnya apa? Utang. Nah, jadi Anda cek dulu, ya. Kalau yang punya problem dengan utang, itu karena kebiasaan atau karena kepaksa? Ya, kalau karena kepaksa, ya oke lah, gampang obat. Tapi kalau karena kebiasaan, hilangkan dulu kebiasaannya. Ingat, ini ada sebuah kata-kata menarik nih. Inilah bedanya utang orang kaya, orang kelas menengah sama orang kelas bawah. Orang yang kaya, utang itu buat usaha. Oke? Orang kelas menengah, utang buat hidup. Orang miskin, utang buat bayar utang. Anda yang mana tuh? Kalau Anda menjadi orang kaya, mikir utang itu bukan buat untuk utang, bukan untuk gaya hidup, tapi utang buat usaha. Ya, produktif tadi, utang bisnis tadi, betul? Ya, kalau orang kelas menengah ya utang buat hidup, gaya hidup kan. Tapi kalau orang kelas bawah, utang buat bayar utang. Nah, yang sudah terlanjur punya utang, gimana cara menyelesaikannya? 1, tobat dulu. Ya, tobat dulu. Ya, yang kedua adalah kerjasama sama pasangan. Kerjasama pasangan, ini kita punya utang nih, udah ngaku salah, ngaku salah, kita mesti melakukan apa? Kerjasama bareng-bareng sama pasangan. Oke, kemudian kurangi biaya hidup Anda. Ya, kalau punya harta, jual harta. Tambah penghasilan, cari income tambahan. Negosiasi dan pemberi utang, minta keringanan. Atau bisa juga re-KPR kalau masih bisa. Jadi rumahnya di KPR ulang, ya sehingga dapat uang tunai bisa dipakai buat bayar utang. Kalau bisa, tapi biasanya rata-rata susah itu. Yang ke-8, minta bantuan IMF. Apa tuh IMF? Ibu, mertua, dan famili Anda. Minta bantuan mereka. Ya, nah prioritasnya gimana? Kalau utangnya normal, bayarlah utang dengan nilai terkecil dulu, karena itu yang paling gampang. Oke, tapi kalau nggak normal utangnya, selesaikan utang dengan bunga tertinggi dulu. Misalnya Pak pinjol, kalau ada pinjol, maka selesai utang pinjol itu dulu. Oke,
Nah, khusus utang pinjol, ya khusus utang pinjol nih. Satu, ya Anda berani berbuat, berani bertanggung jawab. Terima konsekuensi dari pilihan yang salah di masa lalu. Terima konsekuensinya. Oke, saya salah, terima konsekuensinya. Oke. Yang kedua, jangan panik. Karena kebanyakan orang panik gitu ya. Dia panik, dia nutup pinjol dengan pinjam pinjol yang baru. Ini yang paling celaka. Tadi kan istilahnya orang miskin ya, utang buat nutup utang kan gitu ya. Justru yang harus Anda lakukan apa? Yang harus Anda lakukan adalah nomor 3. Lakukan negosiasi dengan pemberi utang. Ya karena sekarang ini pinjol kan lagi dikejar-kejar sama pemerintah ya, sama polisi kan gitu ya. Hubungi mereka, gue ngaku gue salah, gue mau bayar, tapi gue mau bayar uang pokoknya aja. Ya, gimana caranya? Diskusi sama mereka. Tapi lo jangan teror gue dan segala macam. Oke? Jadi solusinya apa? Negosiasi. Dan jangan sekali-sekali utang pinjol ditutup dengan utang pinjol yang lain. Oke, nah next-nya teman sekalian, kalau Anda mau berhutang, ingat baik-baik. Hanya boleh utang yang aktif, nambah harta, nambah penghasilan, utang sesuai kebutuhan, maksimum cicilan 30%, dan utang hanya boleh ke bank. Oke, teman sekalian, Sobat Jos, ini bicara tentang masalah utang. Ya, simple nggak? Simple. Pada praktiknya bukan hal yang sederhana, tetapi Anda yang sudah terlanjur harus selesaikan. Yang utang atau yang belum punya masalah utang berat, ingat baik-baik yang terakhir warna hijau ini. Utang hanya yang produktif, sesuai kebutuhan, maksimum cicilan 3% dan hanya boleh utang ke bank. Oke? Nah, ini bicara masalah utang. Ya, waduh, masalah utangnya ternyata panjang nih, waktu udah mau habis kayaknya gitu ya. Sekarang saya lanjut lagi bicara masalah ngolah harta. Ya, ngolah harta. Jadi kalau ngelola utang tuh harus makin lama makin kecil, ya, atau utang hanya boleh buat nambah harta, nambah penghasilan. Dan sekarang kita akan khusus bicara masalah nambah harta. Gimana caranya ngolah harta? Ya, harta itu kita sebut sebagai investasi. Ya, orang zaman dulu hidupnya zamannya berburu, nggak bisa nabung, ya, nggak punya tabungan, semua langsung habis, dikit-dikit habis, dikit-dikit habis, dikit-dikit habisin. Ya, berikutnya orang mulai menabung, bertani, ya, nabung di rumah. Ketika nabung di rumah, akhirnya orang bingung, kenapa? Takut kemalingan segala macam, akhirnya orang berubah nabungnya di bank, taruh di bank BCA, taruh di bank Mandiri, bank BDA dan yang lain-lain. Oke, sekarang pertanyaannya, cukup nggak kita cuma naruh uang kita di bank saja? Jawabannya nggak cukup. Kenapa? Naruh uang di bank itu bunganya 0%. Sedangkan inflasi setahun naiknya sekitar 4-5%. Oke, sehingga mau tidak mau kita harus punya ilmu tambahan di zaman digital yang namanya adalah investasi. Sehingga di zaman sekarang ini, investasi itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan artinya apa? Sama kayak makanan. Harus kita lakukan, harus kita miliki. Nggak ada pilihan yang lain. Oke? Nah, investasi itu apa? Investasi itu serangannya adalah ternak uang. Ya, gimana ngerubah uang 100.000, 121.000 jadinya dengan bunga 10%. Ya, dibungain lagi jadi 110, jadi 121. Dibungain lagi 121 jadi 131 terus, dan ternyata uang 100.000 bisa berubah menjadi 1,3 M. Itulah konsep investasi. Oke? Nah, investasi itu bisa berupa rumah yang Anda tidak tempati. Bukan yang tempatin ya, kalau rumah tempatin namanya investasi, tapi investasi buat kebutuhan pribadi. Tapi, yang tadi saya katakan, Anda sudah punya rumah satu, beli rumah kedua. Itu namanya harta investasi. Anda bisa beli obligasi, Anda bisa beli logam mulia, reksadana, saham, dan yang buat anak muda sekarang bisa beli aset kripto. Oke? Nah, sekarang ketika kita bicara investasi, tidak ada alasan nggak mampu karena nggak ada modal. Kenapa? Karena sekarang investasi modalnya cuma 10.000-50.000 bisa. Semua bisa lewat mana? Handphone Anda. Anda bisa beli reksadana. Ini contoh 3 aplikasinya. Anda bisa beli saham Amerika sana dengan modal 15.000 lewat handphone Anda, namanya GoTrade. Anda bisa beli kripto dengan modal 10 ribuan dari handphone Anda. Ini contoh belinya lewat sana. Pintu, Indodax, toko kripto, dan yang lain-lain. Anda punya uang 50-100 ribu. Anda lewat handphone Anda bisa beli logam mulia emas lewat Pegadaian Digital.
Anda bisa beli saham lewat Mandiri Sekuritas, Bibit, Bareksa, Indo Premier, Ajaib, dan kawan-kawan yang lain lewat handphone Anda. Anda punya uang 1 jutaan, Anda bisa beli deposito. Anda bisa beli obligasi, sama lewat handphone Anda. Jadi, kalau Anda mengatakan tidak bisa investasi karena tidak ada modal, tidak ada alasan. Karena modal cuma 10.000 udah bisa. Oke. Kemudian berikutnya, Anda kata, saya mau investasi tapi nggak paham. Nggak ada alasan. Karena di handphone Anda ada YouTube. Anda mau belajar apa? Reksadana di YouTube, bejibun. Anda mau bicara saham Gotrek di YouTube, bejibun. Anda mau belajar kripto, bejibun. Anda mau bicara logam mulia emas di handphone Anda, bejibun informasi. Anda mau tentang saham di handphone Anda di YouTube, bejibun informasi. Ya, jadi tidak ada alasan tidak paham. Kecuali kalau Anda hidup zaman kakek saya dulu. Ya, nggak ada handphone, TV cuma TVRI. Nggak ada buku, buta huruf. Oke lah, angkatan gua nggak bisa. Oke. Tapi sekarang susu lu hebat. Minumnya setiap hari EPA, DHA luar biasa. Extra jos tambah dan macam-macam kan gitu ya. Otak Anda hebat. Handphone Anda menentukan nasib Anda. Oke? Nah, ini bicara investasi. Oke? Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengelola pengeluaran. Nah, mengelola pengeluaran itu ingat hukumnya baik-baik seperti ini. Kenapa uang tidak pernah cukup? Karena ada hukum Parkinson. Maksudnya apa? Nih, hukum Parkinson bilang seperti ini. Berapapun gaji elu, pengeluaran dan gaya hidup Anda akan ikut. Contoh gini, Esther dan teman-teman Sobat Jos. Ada orang gajinya 5 juta. Kenapa pulpen saya nggak ini ya? Bentar. Ada orang gajinya 5 juta. Ya. Kalau orang gajinya 5 juta, maka pengeluarannya akan sama 5 juta. Ya, bilang sama Bu Leli, Bu, saya tolong dinaikin gajinya dong, Bu, saya kerjanya bagus seperti ini. Bu Leli kata, oke, gaji lu gue naikin 10 juta. Apa yang terjadi pengeluarannya? Ini pemasukan, ini pengeluaran. Kalau gaji 10 juta, pengeluarannya gimana? Waduh, tadi nggak punya motor. Ya, kalaupun punya motor bekas, sudah tua gitu ya, gaji 10 juta. Waduh, beli motor baru dong gitu ya. Beli motor baru ya, jalan-jalan juga makin sering segala macam. Ujung-ujungnya apa? Pengeluarannya 10 juta. Oke? Merasa nggak cukup lagi, minta naik gaji lagi. Pak, tolong gue naikin gajinya. Bukan bintang 7 kan duitnya banyak. Gaji dinaikin jadi 20 juta. Apa yang terjadi? Waduh, udah nggak level naik motor, beli mobil. Ketika beli mobil, pajak makin mahal, bensin makin mahal, jalan-jalan makin jauh. Ujung-ujungnya pengeluarannya berapa? Inilah nama hukum Parkinson. Sampai kiamat pun akan kayak gitu kalau istilahnya kan gitu ya. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Dan kita harus menyikapi pengeluarannya dengan bijaksana. Gimana? Pengeluaran itu kita sebut dengan prinsipnya adalah 10, 20, 30, dan 40. Maksudnya gimana Pak Andreas? 10% pengeluaran itu dikeluarin dulu buat amal. Supaya mati kita masuk surga. Oke. 20% buat tabungan, investasi, dan asuransi. Nah, itu tujuan jangka panjang. 30% buat cicilan utang. Ingat tadi ya, utang boleh kan? Tapi cicilan 30% kan? Nih, batas 30%. Sisanya baru dihabisin. Saya baru dihabisin. Oke. Nah, saya kasih ilustrasi kepada Anda seperti ini, ya. Karena hukum Parkinson itu ada. Jadi kalau gajinya 5 juta, kan keluarin 5 juta. Oke? Maka kalau Anda gaji 5 juta, Anda jangan ngomong gajinya 5 juta. Jangan mikir gaji 5 juta, tapi mikir gaji cuman 8%. Kenapa? Anggap 20% ini hilang karena Anda mau pakai buat ditabung. Anggap ini hilang. Maka Anda hanya bilang gaji Anda cuma 80%. Jadi, kalau gaji 5 juta, Anda ngomong gajinya berapa? Cuman 4 juta. Oke? Jadi yang dihabisin berapa? Ya 4 juta. Kan 20%-nya udah kita anggap hilang, nggak ada. Oke? Nah, kalau gajinya naik 10 juta, maka Anda cuma bilang gaji Anda berapa? 8 juta. Artinya apa? 2 juta diselamatin dulu. Ini teman sekalian hanya bicara permainan mindset dan cara berpikir. Orang yang dapat gaji 5 juta, berpikir gaji 5 juta, habisnya 5 juta.
Orang yang gajinya 5 juta, tapi dia meyakini bahwa dia hanya bisa pakai 4 juta, dan dia hanya bilang gajinya 4 juta, maka dia akan menghabiskan 4 juta. 1 jutanya aman. Orang yang punya gaji 10 juta dan dia hanya bilang gaji gua hanya 8 juta, maka dia akan menghabiskan 8 juta karena 2 juta dia nggak ada karena sudah yang bilang. Dan 2 juta itulah Anda pakai buat apa? Anda pakai tadi buat investasi. Mau beli apa? Terserah Anda. Oke? Nah, jadi kalau Anda gaji 5 juta, 1 juta buat investasi, anggap itu udah nggak ada, maka Anda hanya bisa menghabiskan 4 juta. 4 juta Anda pakai buat amal misalkan 500.000, Anda pakai buat cicilan utang 1,5 juta, mungkin sisanya Anda habisin berkebutuhan rumah tangga kurang lebih 2 juta. Oke. Nah, enaknya Anda kerja di pabrik banyak lemburan. Oke. Bisa jadi lemburannya 2 juta, gaji 5 juta. Dan tidak betul kemungkinan gaji 5 juta, lemburan juga bisa 5 juta. Betul ya? Tapi ingat teman sekalian, yang namanya gaji ini kan yang terima rutin setiap bulan ya. Yang 7 jualan nggak jualan kan tetap Anda terima 5 juta kurang lebih kan ya. Betul? Yang UMP misalkan gitu. Tapi kalau temporary atau lemburan kan kadang ada kadang enggak kan gitu kan. Dan ini ingat yang kita pakai untuk perhitungan adalah yang gaji pokok. Terutama untuk utang ya. Terutama untuk utang yang kita pakai adalah gaji pokok yang kita dapat rutin setiap bulan, bukan gaji tambahan. Nah, kalaupun dapat gaji tambahan dipakai buat apa? Nah, kalau dapat gaji tambahan dipakai buat apa? Ya, 10% bolehlah buat nambahin amal. Ya, 20% bolehlah buat having fun. Senang-senang, nikmatin. Anda udah lembur, pasti Anda ngeluarin waktu lebih panjang di perusahaan, betul nggak? Liburan nikmatin sama keluarga Anda. Pakai uang lembur itu 20% buat nikmatin hasil kerja Anda. 30% bisa dipakai buat nambah bayar cicilan utang supaya cepat lunas. Ya, 40-nya kalau bisa Anda pakai buat nambah investasi. Jadi Anda bayangin Mas sekalian kalau kita seperti ini enak nggak? Enak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok susah? Ya, kenapa kok susah? Memang saya setuju, tantangannya banyak. Hidup di Jakarta tantangannya lebih gede daripada hidup di kampung. Ya, tetapi yang saya amatin, banyak di antara kita hidupnya itu sesuai dengan keinginan, bukan karena sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang menyebabkan kenapa uang nggak pernah cukup. Coba Anda hitung Starbucks seminggu berapa kali? Ya, Anda pesan makanan yang mahal-mahal lewat GoFood dan kawan-kawan seminggu berapa kali? Setiap orang butuh makan, betul. Tetapi makannya kita sesuai keinginan, sesuai kebutuhan kebanyakan. Banyak di antara kita sesuai dengan keinginan. Oke? Fokuslah pengeluaran Anda pada kebutuhan dulu. Bukan pada keinginan atau gaya hidup sesaat. Sesaat itu kan nanti kan jangka pendek kan sesaat ya, betul ya? Kalau Anda fokusnya pada gaya hidup sesaat, artinya apa? Gaya hidup jangka pendek ya sesaat kan gitu ya. Itu kalau Anda lakukan sekali sih nggak apa-apa lah. Tapi kalau Anda lakukan gaya hidup sesaat itu sepanjang tahun, terus-terusan atau jangka panjang, maka sesaat ini akan berubah menjadi sesat. Oke? Jadi kalau Anda gaya hidup sesaat tapi dilakukan terus-menerus, maka jadinya sesat. Oke? Maka Bapak Ibu sekalian coba cek. Coba cek masing-masing. Anda beli motor sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan. Anda beli mobil sesuai kebutuhan, sesuai keinginan. Anda beli handphone, coba cek sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan. Ya, kalau kita boleh buka jujur, mungkin semua mengatakan iya ya. Kalau dipikir-pikir, memang keinginan semua ya. Kalau buat handphone mah, kalau cuma buat kebutuhan mah, sebenarnya 1 juta, 2 juta, 3 juta juga mentok mah cukup ya, betul ya. Tapi kadang-kadang kita beli handphone 14 juta, 15 juta, ya pakainya cuma gitu-gitu doang lagi, nggak nambah penghasilan pula lagi. Ya kecuali kalau 15 juta beli handphonenya, wah dia Sabtu Minggu dia pakai buat
foto gitu ya, foto dijual itu lain, itu bagus. Tapi kalau beli 15 juta, pakai juga kadang-kadang bingung. Ya, yang dipakai cuman WA sosial media doang, tonton YouTube, apa bedanya sama yang 3 juta? Oke? Nah, coba lihat handphone Anda. Yang ini yang di tempat kerja, coba handphone yang tutupin ya. Nanti, aduh ketahuan sama teman. Wah iya, keinginan gitu ya. Ya iyalah, itu menyebabkan kenapa kita hidupnya selalu kurang. Maka sekali lagi teman sekalian ingat pesan saya sebelumnya adalah fokus dulu pada yang namanya beli harta. Fokus dulu minimal beli rumah. Nanti usia 40 tahun atau 35 paling cepat 40 tahun nikmatin hasilnya. Ya, dapat uang kos-kosan, dapat uang kontrakan rumah, dapat gaji juga, bolehlah nikmatin hidup, beli barang mahal dikit boleh. Tapi jangan sampai rumah belum punya, ya, motor mewah, handphone mewah. Dan kenapa? Motor mewah, handphone mewah, nilainya selalu berkurang. Ada handphone yang nilainya bertambah, ada yang motor nilainya bertambah, nggak ada, kecuali motor antik. Ya, semua motor, semua handphone nilainya berkurang setiap tahun, berkurang. Ya, jadi kalau Anda fokus beli handphone, beli motor, maka Anda kekayaannya makin lama makin berkurang. Tapi kalau Anda beli rumah dulu, harta Anda makin lama makin bertambah. Oke, ingat ya, jangan sampai fokus pada kebutuhan sesaat karena lama-lama bisa jadi sesat. Oke. Nah, yang terakhir kita ngelola pemasukan. Nah, kalau bicara pemasukan, itu kan kayak ember ini. Ya, ember ini. Ember yang kiri, yang A sama yang B. Kira-kira lebih banyak nampung airnya yang mana? Yang A atau yang B? Yang A lah. Ya, jangan bilang nggak tahu Pak, kalau ember A-nya bocor, lalu cari alasan mulu kan itu ya. Ya, nggak, embernya bagus. Maka yang lebih banyak nampung air adalah yang A. Kenapa? Karena wadahnya lebih besar. Karena wadahnya lebih besar. Kalau yang B nampung air sedikit, kenapa? Wadahnya lebih kecil. Oke. Nah, sekarang kalau Anda mau dapat duitnya banyak, dapat pemasukan lebih banyak, gimana caranya? Pastikan wadah rezekinya besar. Kalau wadah rezekinya besar, duitnya gampang masuk. Kalau wadah rezekinya kecil, duitnya susah masuk. Oke. Nah, gimana caranya supaya wadah rezekinya besar? Hidup kita harus positif. Positif apa? Bersyukur. Jangan sampai lo udah kerja di bintang 7, dapat gajinya bagus, dia dapat fasilitas bagus, dapat yang lain-lain bagus, masih aja komplain, ngedumel lah, komplain lah. Itu namanya Anda negatif. Karena saya tahu lumayan kerja di bintang 7 di Kalbe Group bandingin perusahaan-perusahaan yang lain-lainnya itu mereka jauh lebih sengsara daripada Anda. Ya, positif. Dikasih kerjaan tambahan, mikirnya positif, jangan ngeluh dikit-dikit gua. Padahal teman sekalian, kalau ada orang yang kerjanya bagus, berarti kan orang kalau dikasih kerjaan tambahan, berarti kan orang tuh dianggap kerjanya bagus, betul nggak? Ya. Kalau dikasih kerja tambahan, berarti atasan Anda nilai Anda tuh kerjanya bagus. Jadi, secara teori mengatakan, semakin Anda kerja bagus, semakin Anda dikasih kerjaan lebih banyak. Yang celaka adalah kalau lu nggak pernah dikasih kerjaan, lu mesti tahu loh, gue salah di mana gitu ya. Karena orang yang bagus selalu dikasih kerja tambahan lebih banyak. Nah, ketika orang dikasih kerjaan lebih banyak, tinggal tunggu waktu kapan naik pangkat, naik jabatan, kapan naik gaji. Tinggal tunggu waktu. Ya, justru yang bahaya adalah kalau Anda nggak pernah dikasih pekerjaan tambahan, itu bahaya. Berarti Anda nggak punya spesial di situ. Oke, positif, bersyukur. Ya, kemudian harus produktif, bekerja dengan baik, dengan benar. Berikan sesuatu yang lebih. Dan jangan lupa berdoa. Saya yakinnya orang yang mikirnya positif, orang yang selalu bersyukur, ya, orang yang kerjanya produktif, orang yang berdoa, saya yakin pasti wadah rezekinya makin besar. Ketika wadah rezeki makin besar, maka dapat duitnya pun pasti lebih gampang. Naik gaji lebih gampang, gitu ya. Naik pangkat lebih gampang. Kenapa? Wadah rezekinya besar. Oke. Nah, bicara pemasukan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita mengenal prinsip namanya double triple plus. Double artinya ada active income, ada passive income.
Active income tuh kerja dulu baru dapat duit. Passive income itu artinya kita nggak usah kerja dapat duit. Contohnya apa? Bunga deposito, kontrakan, ya. Bisa punya passive income, bisa umur 35 minimal Anda bisa punya, atau 40 paling lambat Anda punya. Anda punya rumah yang kedua kan, bisa pakai buat kontrakan dan segala macam. Ya. Income ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Anda dapat income bulanan kan. Anda dapat income harian juga kan dari uang apa? Uang lembur Anda. Atau Anda punya kos-kosan, atau Anda jadi ojol. Ya, atau Anda bisa dapat income tahunan dari mana? Anda beli saham, dapat dividen. Kan lumayan. Nggak ngapa-ngapain dapat dividen. Oke? Itu namanya double, triple, plus. Nah, plus ini apa? Ya, kekuatan doa kita nggak tahu Tuhan kasih apa rezeki plus-plus kepada kita. Ya, secara nggak terduga, mungkin tiba-tiba dapat warisan, mungkin tiba-tiba dapat bonus, mungkin tiba-tiba dapat dividen, dapat door prize, kita nggak tahu. Ya, nah jadi teman sekalian, kalau kita punya prinsip 3P, positif, produktif, pre, maka harusnya wadah rezeki kita makin besar, makin gampang kita dapat active income, makin gampang dapat passive income, makin gampang dapat harian, bulanan, dan income yang sifatnya tahunan. Oke, nah teman sekalian, kurang lebih seperti itulah bagaimana cara kita ngelola uang kita. Mulai dari ngelola utang, ngelola harta, ngelola pemasukan, ngelola yang namanya Anda punya pengeluaran, dan semua itu punya korelasi sangat kuat dengan handphone Anda. Ya, mudah-mudahan Anda bisa guna handphone Anda dengan lebih bijaksana, ya, sehingga Anda bisa membuat nasib Anda menjadi lebih baik. Ya, yang sudah terlanjur, ya sudah. Tadi syaratnya apa? Bertobat, ya, kemudian cari akar masalahnya, kemudian bikin sebuah kebiasaan yang baru, dan selesaikan apa yang menjadi konsekuensi pilihan Anda yang salah tadi. Next, setahun 2 tahun ke depan, pastikan hidup Anda lebih bagus, harta makin besar, utang makin kecil, pemasukan makin bertambah, pengeluaran jauh lebih terkendali. Oke, kurang lebih seperti itu, Esther dan teman-teman Sobat Jos. Jadi saya bisa wrap up sedikit ya terkait dengan pembahasan kita dari awal tadi sampai end dari sesi tanya jawab tadi. Jadi dari semua yang disampaikan, jadi mengelola cash flow dan neraca itu penting ya dalam pengelolaan finansial kita itu. Jadi yang harus kita perhatikan apa saja dari mulai pemasukan, pengeluaran, harta, dan juga hutang. Itu ya. Tadi ada beberapa faktor yang disebutkan juga yang perlu kita perhatikan terkait dengan hutang misalnya. Hutang itu ada 3 tadi ya, ada yang hijau itu produktif ya. Jadi ini disarankan seperti contohnya tadi KPR. Kemudian ada yang kuning nih untuk hati-hati. Nah itu misalnya untuk bisnis gitu ya, untuk modal bisnis. Dan juga yang merah ini yang konsumtif ya, nilainya itu sangat bahaya untuk kondisi finansial kita. Nah, juga untuk pemasukan gitu ya. Pemasukan ini kita sebisa mungkin untuk memperbesar wadah rezeki ya. Tadi ada 3 yang penting gitu ya. Ada positif, produktif, dan praying ya. Tadi kalau kita udah bisa 3 itu semua, pasti dalam mengelola finansial kita akan dapat jalan keluar. Kalau tadi misalnya ada yang ada masalah di hutang atau income-nya terlalu kecil, nah itu akan bisa punya kesempatan-kesempatan lain ya untuk memperbesar income misalnya gitu, atau menyelesaikan persoalan hutang masing-masing seperti itu. Oke, itu sedikit dari saya untuk wrap up hari ini. Mungkin dari Pak Andres ada pesan untuk Sobat Jos nih untuk terakhir sebelum kita tutup. Ya, Sobat Jos, sesuai dengan topik kita, ya, gunakanlah handphone kita dengan bijaksana. Ya, di zaman sekarang, zaman digital, nasib kita ada di handphone kita. Gunakanlah handphone ini untuk mengembangkan kita dari YouTube dan kawan-kawan. Ya, kita mau investasi apapun semuanya bisa lewat handphone kita. Ya, dan juga untuk menghancurkan hidup kita pun juga bisa dari handphone kita. Ya, game berlebihan menghancurkan hidup kita. Utang berlebihan, pinjol juga bisa menghancurkan hidup kita. Ya, maka jadikanlah hidup kita dengan lebih baik dengan cara apa? Memilih pilihan yang benar. Milihlah yang benar terhadap apa yang ada di handphone Anda.
Ya, kalau Anda memilihnya benar yang ada di handphone Anda, mudah-mudahan nanti 5-10 tahun lagi ketemu sama saya, Anda bilang, Pak Andreas, Anda harus bertanggung jawab. Kenapa? Saya udah beli saham, Pak, udah beli aset kripto, Pak, uang saya makin banyak, bingung mau diapain nih, tanggung jawab Anda. Berarti trainingnya berhasil. Jangan sampai nanti tahun depan ketemu sama saya lagi, Pak, saya mohon dibantu pinjamin utang, Pak. Kenapa? Saya utang ini, pinjol itu. Berarti trainingnya gagal. Ya, jadi yang sudah terlanjur punya utang pinjol ya sudah selesaikan dengan cara-cara beberapa alternatif yang tadi. Ya, yang belum jangan pernah coba-coba ya, dan yang penting juga adalah jangan prioritas gaya hidup sesaat. Karena jangka panjang sesaat itu akan jadi sesat. Ya, kalau sudah sesat ya sudah. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Mulailah dengan sebuah kebiasaan yang baru, keuangan yang baru, manage yang baru, dan mulailah dari handphone Anda untuk memilih hal-hal yang baik dan positif untuk masa depan Anda. Terima kasih Esther, terima kasih Bintang 7 untuk kesempatan dan waktunya. Iya, terima kasih juga ya untuk Pak Andreas, luar biasa untuk semua tips, trik, dan pengetahuan baru nih untuk kita ya, terkait dengan mengelola keuangan ya. Semoga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas, kita bisa mengelola dengan lebih baik gitu ya. Oke, juga terima kasih untuk Sobat Jos yang sudah mengikuti webinar. Sekian dari saya, Esther. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di webinar-webinar selanjutnya. Semoga semuanya selalu sehat gitu ya. Kita bisa ketemu lagi dan berdiskusi di hal-hal yang baru. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.